Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, malam ini kita akan mengulang kembali surah An-Nas. Kenapa? Supaya di sini semua kaum muslimin yang hadir pada kesempatan kali ini bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita baca setiap harinya, yaitu surah An-Nas. Di mana ya ikhwan azani Allah wa iyyakum. Di sini surah An-Nas adalah merupakan surah yang ke-114. Dan kita akan baca terlebih dahulu ya. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa dibaca Al-Qur'annya. Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 3 hal. Yang pertama adalah lil qiraah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca sebagai bacaan. Setiap harinya kita membaca Al-Quranul Karim lil qiraah. Kemudian yang kedua, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala litadabbur, untuk ditadaburi, untuk difahami makna-makna ayat per ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Setelah kita mentadaburi, faham terhadap apa yang kita baca, memahami apa yang kita baca setiap harinya, maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim dan muslimah adalah mengamalkan dari Al-Quran Al-Karim tersebut. Ini 3 hal ya, yang harus kita pahami dan yang harus kita ketahui. Jadi Al-Quran tidak hanya sebatas dibaca saja. Akan tetapi sedikit demi sedikit kita hendaknya paham terhadap apa yang kita baca, mengerti apa yang kita baca. Oleh karena itu kita mulai dari surah yang terpendek terlebih dahulu. Surah-surah pendek ya, yang surah-surah tersebut adalah surah yang populer. Setiap harinya kita baca, insyaallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nas. Tentunya kita ingin mengetahui ya, meskipun singkat, akan tetapi kita harus mengetahui sebab turunnya surah An-Nas itu karena apa. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya sebab atau asbabun nuzul dari turunnya surah An-Nas, di mana surah An-Nas di sini adalah termasuk surah yang ke-114 dan diturunkan di kota Madinah. Maka pada saat itu sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya penyebab turunnya surah ini yaitu ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam disihir diguna-guna oleh seorang Yahudi. Seorang Yahudi tersebut menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang Yahudi tersebut bernama siapa kemarin? Lubayd bin A'sam. Lubayd bin A'sam di sini adalah orang Yahudi yang tidak mencintai, yang tidak menyukai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bawaannya itu pinginnya menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Lubayd bin A'sam di sini menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyihir selama beberapa waktu. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir dengan media berupa pelepah kurma yang di dalamnya berisi rambut dan sisir bekas rontoknya risi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisir itu kadang-kadang kan rontok Pak di sini. Kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam pelepah kurma, kemudian diikatlah 11 ikatan. Diikatlah pelepah kurma tersebut dengan 11 ikatan. Kemudian dampak dari sihir tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam seperti melakukan sesuatu padahal hanya menghayal saja. Hanya sebatas hayalan, hanya sebatas halusinasi. Itu sebatas hayalan di sini. Atau tidak pernah melakukan hal tersebut.
Misalnya contohnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa telah mendatangi atau menggauli istri-istrinya, akan tetapi pada hakikatnya tidak, ya. Hanya khayalan saja di sini. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, ya, disihir oleh Lubayd bin A'sam dengan 11 ikatan, ya. Dengan ikatan-ikatan tadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan surah Al-Falaq serta surah An-Nas berjumlah berapa ayat? 11 ayat. Yaitu surah Al-Falaq berjumlah 5 ayat, sedangkan surah An-Nas berjumlah berapa ayat? 6. 5 tambah 6 jadi berapa? 11. Maka dari 11 ikatan tersebut dan 11 ayat tersebut, ketika Rasulullah SAW membaca ayat per ayat dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas, kemudian satu persatu ikatan tersebut menjadi terlepas. Sehingga Rasulullah SAW di sini apa? Terbebas dari sihir. Akan tetapi oleh khazani Allah wa yakum, meskipun di sini hadis ini adalah merupakan riwayatnya, kisah ini, ya, bahwasanya kisah Lubayd bin A'sam menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan hadis ini sahih, meskipun diperbincangkan, ya, akan tetapi ini adalah hadis yang sahih. Ya, mereka mengatakan orang-orang, kenapa sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa disihir? Kalau bisa disihir, tentunya Rasulullah SAW ketika menyampaikan wahyunya, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, menjadi gak karuan karena bisa disihir. Akan tetapi tidak ada kaitannya antara wahyu Allah dengan sihir. Ya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pun pernah disihir di sini. Nabi Musa alaihissalam pernah disihir. Ya. Itu ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, disihir dengan apa? Dengan yaitu ular-ular yang kecil. Pada saat itu, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha, ya, ayat yang ke-66 sampai ayat yang ke-67, ya. Qala bal alqu fa idza hibalukum wa 'asiyukum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a fa usyasa fi nafsihi khifatan Musa. Berkata Musa, silahkan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, ya, terbayang kepada Nabi Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut di dalam hatinya. Maka Nabi Musa alaihissalam pun di sini tersihir. Dengan apa? Dengan tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh siapa? Oleh para penyihir-penyihir yang didatangkan oleh siapa? Didatangkan oleh siapa? Firaun di sini. Ya. Maka didatangkan oleh Firaun sihir-sihir. Kemudian dilemparkan tongkat-tongkatnya di sini sehingga apa? Di situ ada ular-ular kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya, dan berubahlah tongkat tersebut menjadi apa? Ular yang besar dan memakan ular-ular yang kecil tersebut. Ini sihir, kawan. Ya. Maka sihir di sini bisa apa? Bisa menjangkiti atau bisa mengenai siapapun dia. Hatta Nabi pun bisa terkena sihir. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nas, ya. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Baik. Sedikit, ya, kita itu mengenai masalah asbabun nuzul, ya. Sebab turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian oleh ikhwazani Allah wa yakum, sekarang kita akan mengupas berkenaan tentang ayat per ayat, ya, hendaknya kita memahami, ya, mengerti dari apa yang kita baca dari surah An-Nas. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Qul, katakan, inilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul",
katakanlah wahai Muhammad, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sesembahannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan syaitan yang tersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ini kurang lebih terjemahan. Antum bisa membaca terjemahannya, antum bisa membaca setiap hari kata per kata di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Sekarang kita akan membahas di sini, ya, ayat per ayat kita pahami supaya kita mengerti maksud dari apa yang kita baca. Jadi tidak hanya sebatas hafalan qul a'udzu birabbin nas saja. Pagi membaca An-Nas, sore membaca An-Nas, bahkan setiap kita sholat membaca surah An-Nas, surah sunnah mungkin, ya. Surah sunnah kita membaca surah An-Nas. Kita harus tahu, ya, asbabun nuzul sudah paham, ya. Kemudian terjemahannya kita paham, maknanya kita mengetahui. Namun kita harus mengetahui makna secara keseluruhannya di sini. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Siapa Rabbnya manusia? Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya manusia. Maka kita pun harus mengetahui Rabbnya manusia. Kita pun harus mengetahui yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak akan membahas mengenai di sini siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala di sini. Akan tetapi kita membahas secara umum. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diperintahkan untuk berlindung kepada Rabbnya manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Berlindung kepada siapa? Malikin nas. Malikin nas di sini adalah rajanya manusia. Siapa rajanya manusia, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas. Apa makna ilahin nas? Sesembahan manusia. Siapa sembahnya manusia? Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu? Allah Rabbi. Rabb saya, Tuhan saya adalah Allah Rabbul Alamin. Allah yang menguasai semesta alam. Maka dari ayat ketiga ini, ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung dari godaan syaitan. Meminta untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Dari tiga sifat Allah di sini. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala yang pertama, Allah sebagai pencipta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagai pemelihara manusia, sebagai pencipta dan pemelihara manusia. Ini yang pertama. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari tiga sifat, pencipta dan pemelihara manusia. Kemudian kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari apa? Rajanya manusia. Dan kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari apa? Sesembahannya manusia. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga ini hendaknya kita apa? Kita berlindung. Jadi ketiga ini intinya kita berlindung kepada siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh, ya, di sini mengakui ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, tidak ada yang berhak disembah dengan benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Apa maknanya di sini? Min syarril waswasil
khannas, dari kejahatan atau bisikan syaitan yang tersembunyi. Ya. Maka di sini al-waswas ini bisikan-bisikan syaitan. Ya. Karena betapa dahsyatnya bisikan-bisikan syaitan senantiasa menggoda manusia. Dari sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat, syaitan akan terus eksis, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan atau tidak mematikan syaitan. Syaitan akan terus apa? Akan terus ada dan tidak pernah mati di sini syaitan. Sampai datangnya hari kiamat. Memang visi misinya syaitan itu apa? Menggoda manusia di sini. Al-Qur'an di sini menyebutkan yaitu kata meminta perlindungan dari syaitan. Yang disifati dengan apa? Al-waswasil khannas. Maksudnya di sini kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Al-waswasil khannas. Syaitan yang sering apa? Tersembunyi dan membisikkan dada-dada manusia. Jadi diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran tidak menyatakan kita meminta perlindungan dan waspada terhadap bisikan syaitan, tetapi agar kita memohon perlindungan yang mencakup seluruh kejahatan dan keburukan syaitan. Jadi kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Yaitu dari kejahatan atau seluruh kejahatan dan keburukan syaitan. Baik, jadi yang berbahaya itu apa, Pak? Was-was di sini. Bisikan-bisikan syaitan. Dan syaitan terus mendatangkan khayalan. Memberikan apa? Angan-angan serta menjadikan hati seseorang bernafsu sehingga membuatnya lupa terhadap bahaya maksiat di sini. Jadi betul-betul syaitan di sini senantiasa apa? Membuat khayalan di sini, Pak, ya. Contohnya di sini antum ingin bermaksiat kepada Allah, ya. Di situ dibikin indah, ya. Antum melihat sesuatu yang indah, pokoknya dibikin indah, padahal itu akan menjerumuskan diri ke dalam lembah kemaksiatan, ya. Contohnya diiming-imingi minum minuman keras atau khamr, ya. Maka jangan sampai antum tinggalkan surah An-Nas baik di pagi harinya maupun di sore harinya atau zikir pagi dan petang. Antum jangan sampai tinggalkan surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. 3 surah ini antum harus baca. Baik sebelum tidur pun kita membaca supaya Bapak tidak diganggu oleh syaitan. Dan yang kelima, maksud di sini tadi yuwaswisu, yaitu yatahaddatsu bisautin la yasma'uhu nas. Jadi apa? Tadi ketinggalan mengenai yuwaswis. Al-yuwaswisu maksudnya di sini adalah yatahaddatsu bisautin la yasma'uhu nas. Yatahaddats. Jadi syaitan di sini mengatakan dengan suara kepada manusia la yasma'uhu nas, yang manusia lain tidak akan apa? Tidak akan mendengarnya, Pak. Ya. Jadi syaitan di sini menggoda ke dalam dada-dada manusia dan manusia tidak akan bisa apa? Mendengar bisikan-bisikan syaitan. Ya. Syaitan merupakan salah satu anak buah iblis. Maka ada banyak jenis godaan-godaan syaitan. Ya. Misalnya dengan membisikkan keburukan di hati manusia, ya. Syaitan menggambarkan keburukan menjadi indah, menjadikan keburukan sebagai kebaikan, yaitu menjanjikan keburukan menjadi apa? Kebaikan, menyemangati manusia untuk melakukannya dan menakut-nakuti orang hendak melakukan kebaikan. Itu syaitan. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ternyata di sini syaitan itu dari golongan jin dan manusia, Pak. Ya. Syaitan di sini ada 2 tafsiran ulama tentang yang dimaksud dengan jin dan manusia. Ya.
Jadi yang maksud dengan jin dan manusia, yang pertama, bahwasanya kata jin dan manusia tersebut kembali kepada pembisik atau penggoda, ya, disebut pada ayat yang keempat tadi, ya. Kemudian ada yang berasal dari golongan jin, ada pula dari golongan manusia. Jin bisa menggoda manusia. Jin antara sesama jin itu bisa menggoda. Karena jin di sini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Beribadah kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, menyembah kepadaku. Jadi jin di sini ada yang kafir, ada yang muslim, sama. Manusia juga ada yang muslim, ada yang kafir. Ketika manusia diganggu oleh manusia, berarti manusia tersebut adalah termasuk dari syaitan di sini, ya. Baik. Maka manusia berbicara langsung. Berarti ketika seseorang mengajak kepada keburukan, pada hakikatnya dia adalah syaitan. Sedangkan jin masuk ke dalam dada, ya, kadang tanpa disadari oleh seseorang. Jin itu bisa masuk atau merasuki ke dalam dada kita, bisa masuk ke dalam diri kita tanpa kita sadari, Pak. Ya, tanpa kita sadari. Ya. Contohnya ketika antum mulai futur, ya, ngaji, ya, malas ngaji, ya, itu bisa jadi apa? Gangguan jin di sini. Ya. Jin yang apa? Yang kafir, jin yang bersifat buruk. Ya. Maka senantiasa menggoda manusia di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti kita akan lanjut pekan depan surah Al-Falaq, insyaallah. Jadi kita berlanjut sampai insyaallah mudah-mudahan bisa khatam juz 30.